di rumah itu pernah melihat ada kuntilanak. Rambutnya segini, bener. Di mana Rambutnya segini, Pak kuntilanaknya, Ustadz. di mana? Di rumah, di depan lemari Pak Ustadz. Di depan lemari, berkaca kali dia. Iya, anak saya habis pergi, pas maghrib itu pulang. Nah udah gitu, pas ngelihat ke kamar mau nyalain lampu, ada itu. Jadi dia lari sampai terbit. Astagfirullah. Kenapa tiba-tiba lemas? Lemes, Kak. Lemas sekali. Tapi tadi Ustadz Doa ikut mendengarkan dan ikut mengaminkan? Atau tidak sadar? Septi? Septi? Iya. Tadi ikut mendengarkan, mengaminkan atau tidak sadar? Terdengar gak suara Ustadz? Terdengar. Terdengar. Ikut mengaminkan. Apa yang dirasa selain lemas? Septi, angkat wajahnya. Apa yang dirasa? Yang di atas alis, terasa jalan-jalan masih? Mbak Septi? Tarik nafas. Ustaz, kenapa jadi bengong? Gak apa-apa, lemes saja. Lemes saja. Otaknya hang sebentar. Susah berpikir ya Mbak? Iya. Iya. Hang, nggak apa-apa. Jadi apa yang menyebabkan dia tiba-tiba ngeheng? Jadi memang di otaknya Mbak Septi sama di telinganya itu kan sudah ada ilmu dari orang tua sebelumnya. Kemudian ada yang dari luar tuh masuk. Nah, masuknya itu salah satunya lewat mata. Tapi dia nggak keluar, dia nongkrong aja di sini. Nah, dia nunggu bantuan nanti jin ini. Nah, pada waktu bantuan sudah ada, dia lari ke arah sini. Ngendon di belakang, nyerang daerah sini. Dia pasti menguasai keseimbangannya Mbak Septi di situ, dikuasai maunya. Tapi di sini sudah ada ilmunya Mbak Septi yang dari orang tua. Nah, kalau udah pertempuran di sini kan namanya telinga kayak dipukul gitu, peng. Gitu. Oke. Jadi dia nggak sadar, ini lucu jadinya nggak sadar tuh. Hei, bisa berdiri sekarang? Coba dibantu sama kakaknya. Nanti jagain Kak. Oke. Diri, pusing? Pusing? Lemes, Kak. Lemas saja? Gak apa-apa, saya pegang aja. Oke. Tapi lebih plong atau jadi kosong aja ya? Long. Plong dan kosongnya itu jadi kayak... Iya, bengong, iya emang bener. Iya. Jadi yang di otak emang harus dilepaskan semua. Jadi ilmunya dari orang tuanya, kemudian yang nyerang harus dikeluarin semuanya. Banyak Rasanya istighfar ya? begini, hang sebentar. Paling nanti beberapa menit atau 1 jam itu udah, insya Allah udah. Ayo dah. Istighfar terus. Boleh istirahat dulu sambil beristighfar terus. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Insya Allah. Ini kalau diajak komunikasi terus juga kayak orang bangun tidur gitu. Udah. Tapi wajahnya ini lebih segar sih Ustaz dibanding tadi. Ya, betul ya Ibu ya. Lebih berseri-seri, lebih cantik. Ya, nah, udah senyum. Ya udah kalau gitu. Boleh istirahat dulu, ucapkan salam buat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bisa gitu Ustaz? Bisa? Ya? Bengong. Ya bisa, karena memang mau dikuasai kan otaknya. Ya sebenarnya udah dikuasai juga sih, cuma belum kerasa. Karena kalau nanti tahap berikutnya itu kesurupan sebenarnya tahap berikutnya. Kalau tidak ditangani. Kalau tidak ditangani dengan benar. Kalau sekarang berarti sudah. Insya Allah sudah dari orang pintar, dari dukun itu sudah. Insya Allah udah keluar. Tinggal nanti ilmu dari orang tua itu kan keluar terus nih. Makanya hang, dia tanyain gini aja. Mbak Septi, mau nikah enggak? Iya langsung.
Giliran gitu langsung. Giliran mau nikah langsung iya mana gitu. Tapi secara visual sih tadi kelihatan air mukanya berubah ya. Dari tadi seperti lebih hidup. Ya, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entin Sumartini dari Bogor, Pak Ustadz. Entin Sumartini, Sunda pisannya Bu Entin. Mohon. Kenapa Bu Entin? Keluhan saya, Aipan, Ya. saya sering kesurupan. Kalau kita pergi ke tempat, kira-kiranya tempatnya ada aura negatif, pasti kena. Pasti tuh. Iya itu. Jadi melalui dari sini merinding, terus di sini berat gitu kan. Langsung itu kayak nggak sadar. Jadi Gitu. saking seringnya prosesnya sudah hafal gitu. Iya. Tiba-tiba dari iya, pundak merinding. Iya. merinding Iya. ke belakang, Iya. sakit, Iya betul. cep aja. Iya gitu. Kadang-kadang dari kaki. Kalau dari kaki rasanya Iya. gimana? Gemeter gitu. Dari kaki masuknya dari ini. Jempol. Iya benar. Terus Gitu. ke atas. Terus naik ke atas, kepala berat gitu. Zup. Iya. Itu juga. Nah terus saya tahun 98 Naipan, ini kepala nyeri kayak ditusuk pakai benda panas gitu ya. Langsung kayak nggak sadar Tusuk gitu. benda panas tuh Iya, gimana iya. maksudnya? Benar Pak Ustadz, kayak benda panas dibakar masukin ke sini. Berasanya iya. saking Terus, sakitnya. iya, panas semua badan. Terus panas, muka pada merah gitu Pak Ustadz. Nah dari situ saya sering melihat makhluk gaib, sering gitu dari kecil, dari umur 10 tahun. Itu tiba-tiba bisa lihat. Iya betul, Sampai sekarang masih bisa. masih sering. Bahkan anak saya Pak Ustadz ya, di rumah itu pernah melihat ada kuntilanak. Rambutnya segini, bener, bener. Di Rambutnya mana segini, Pak kuntilanaknya Ustadz. di mana? Di rumah, di depan lemari Pak Ustadz. Di depan lemari, berkaca kali dia. Iya. Anak saya habis pergi, pas maghrib itu pulang. Nah udah gitu, pas ngelihat ke kamar mau nyalain lampu, ada itu. Jadi dia lari sampai terbirit-birit gitu larinya. Gimana rambut panjang? Iya. Segimana? Terus nggak ngasih muka Ipan, jadi ngebelakangin ke anak saya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah Ustadz. Gatel. Saya lagi Kakinya bayangin. gatel. Gatel garuk bukan gitu-gitu. Ya namanya gatel sekali mas. Gak kuat. Gatel gugur-bugan. Terus Jadi Ipan ini, rambutnya panjang. iya betul. Nggak ngasih muka gitu, anak saya kan begitu dulu. mau nyalain. Ya. Lihatnya di kaca. Iya di itu apa di tembok, lagi ngadep ke tembok, depan kaca gitu, depan lemari. Rambutnya panjang. Iya betul. Bajunya putih semua gitu. Mukanya nggak memperlihatkan. Jadi ngebelakangin anak saya gitu kan di kamar itu. Terus ya saya Rambutnya panjang. betul. Terus. Itu di rumah Pak Ustadz Jadi sekarang. anak juga bisa lihat. Betul, udah 2 kali melihat tuh anak saya gitu kan. Sosok yang sama. Iya. Di tempat yang sama. Enggak, di tempat yang lain Itu gitu. juga? Betul. Cuman anak saya tuh kadang-kadang suka ngelihat itu ada anak nenek-nenek, sih, kan kadang-kadang yang gitu. sakit ibu, Iya Pak saya Jatian. sama Pak Ustadz. Saya juga gitu. Kadang-kadang lagi tidur di atas kepala tuh dulu lagi tahun 2008 itu ada nenek-nenek di atas kepala saya tuh rambutnya putih semua. Lagi ngeliatin begini Pak Ustadz gitu, ngeliatin saya lagi tidur. Kan misal saya jadi ibu ya. Iya. Aduh males ah. Lagi tidur gini. Iya betul. Terus di atas tiba-tiba ada yang gitu. Iya lagi ngeliatin saya lagi Ya itu Allah. rambutnya berantakan gitu. Itu putih semua Pak Ustadz rambutnya gitu kan. Jadi saya tuh kayak trauma gitu Pak Ustadz gitu. Badan saya ini sekarang yang sering saya rasakan sekarang ini bahu berat terus sebelah kanan. Sama ini sering sakit. Mana? Kayak di sini Pak Ustadz sering ngeganjel gitu kayak Betul. kayak ngeganjel gitu nyeri. Di rusuk Bahkan kanan sampai betul. nyesek gitu ya. Ke sini nyeri kayak ditusuk-tusuk. Sama ini bahu ini kayak kesetruk. Getar terus kadang-kadang mengganggu kalau lagi sholat. Itu udah mulai tuh kalau lagi sholat tuh kena getaran gitu. Terus kena kepala. Kena mata burem kalau lagi ngaji tuh kayak nggak boleh itu Pak Ustadz Tiap gitu. mau ngaji mata buram. Iya, kayak dihalangin gitu, gitu. Terus kalau mau ngaji tuh
kayak kita tuh mata mau buka itu kayak susah, lagi sholat juga begitu. Sekarang itu yang kamar ada itu, yang tempat sholat saya itu. Gitu kejadiannya itu. Terus saya juga istilahnya alhamdulillah mengikuti acara Pak Ustadz dari tahun 2009 sampai saya catat apa yang Pak Ustadz utarakan, saya catat, saya amalkan gitu Pak Ustadz. Nah begitu. Ibu nyatet? Iya nyatet Pak Ustadz. Nanti saya pinjam catatannya ya. Acak-acakan. Saya udah lupa. Acak-acakan dia. Dan itu Pak Ustadz yang saya sekarang rasakan itu kadang-kadang lagi sholat keganggu mata saya itu kayak nggak boleh melek gitu Pak Ustadz. Berat sekali. Iya betul. Baca Quran kayak ada yang ngalangin Iya, terus. iya. Gitu. Oh itu sama Bu, saya sama Kak Irfan juga sama berat aja gitu. Emang itu kurang tidur kalau kita. Kan sama beratnya. Oh iya benar juga. Iya kan ya? Iya, iya. Nah yang sekarang saya rasakan setiap harinya Pak Ustadz ya punggung, kepala sama pundak ini sebelah kiri. Kepala, Iya. pundak, Iya. itu. Ini betul itu betul. Dari pinggul ini ya Ipan nih, langsung ke sini ke lutut. Ke lutut, terus ke. Bahkan kalau sholat mau ruku nih, mau ruku nggak bisa ini ngeganjel nyeri gitu. Sekarang pun merasa itu. Iya betul iya. Jadi kalau mau ruku itu ini nyeri bahkan kaki ini yang dipakai ganjel gitu. Jadi ini enggak. Cuma sebelah gitu. Iya jadinya kalau lagi ruku enggak gitu biasa ke sini Ini gitu biasa. ya. Oh tapi tangannya di kanan saja gitu. Enggak sih, cuman kumaha sih? ruku tapi nggak bisa ini ke sini yang ngeganjel. Sujud seperti ini, kali. Gitu ya. Pas sujud ya lupa maaf. Udah ruku Iya. begitu. Sujud. Iya pas sujud ya bener. Iya. Iya. Itu sering saya iniin. Itu yang sakit sekarang. Kadang-kadang itu saya tuh kayak nggak fokus, terus sering gemetar, sering ini di dada nyesek, lambung, sering nyeri. Itu banyak sekali ya. Udah dibacain apa aja itu Bu? Sering ke orang pinter Pak dulu. Katanya ngikutin acara Ustadz. Iya sebelumnya. Oh sebelumnya? Iya sebelumnya. Kalau udah ngikutin acara Ustadz biasanya orang pinter lagi. Enggak. Sebelumnya itu saya sering ke orang pinter, bahkan saya suruh beli kembang, beli kain 3 meter, mau dimandiin, suruh beli kain Pak Ustadz tuh 3 meter. Ya buat itu katanya kalau kita mandi buat itu kembennya itu, terus gitu. Terus pernah benda-benda dari dalam tuh pada keluar disyariatin itu gitu kan. Suruh minum air ini, minum air itu kita ikutin karena kita pengen sembuh karena belum tahu acara Pak Ustadz ini gitu kan. Iya. Setelah tahu acara ini saya alhamdulillah gitu agak ringanan di badan gitu. Iya. Nggak kayak dulu kita berat banget. Tersisa sedikit-sedikit saja Iya sekarang. betul ada pengurangan Jadi gitu. sekarang maunya pengen bersih sekali gitu Iya ya? betul, minta tolong ke Pak Ustadz supaya badan saya bersih dari ilmu-ilmu musyrik atau orang goib yang mengganggu saya selalu gitu kan ya. Pukul aja gua. Jangan dong. Ya itu Pak Ustadz. Karena terganggu sekali juga ya? Iya betul. Melihat itu sekarang masih? Cuman kalau sekarang nggak jelas, cuman kayak hitam gitu, berdiri depan saya lagi sholat gitu, lewat kadang-kadang gitu, suka gitu. Makanya saya juga kalau kemana-mana suka nggak mau itu jadi lampunya takut. nyala apa enggak itu yang hitam-hitam itu? Nyala, lampu nyala. Ya di kamar kan terang Pak Ustadz. Terus pernah lagi tinggal di Serang Pak Ustadz ya di rumah. Saya mau wudhu pas lagi Isya ngeliat benda itu yang mantul cahaya segini. Sampai saya berhenti dulu, saya istighfar gitu. Kata saya apa sih di kamar mandi gitu Pak Ustadz. Tuh sering itu kejadian-kejadian gitu. Kurang tahu Pak. Hilang sendiri tapi? Iya, dia hilang sendiri. Lampu LED. Iya. Terus ini saya pernah kadang-kadang malam tahu di telanjangan tapi bagian ini aja. Oh. Gitu. Iya benar. Jadi mendadak jam 1 malam. Jam 1 malam tahu udah telanjang dari bagian atas doang. Ada yang nonton loh ini kayaknya ini. Di rumah ini nonton kayaknya. Udah lama itu. Sebentar ya, guru saya penasaran, kepo. Itu udah lama tuh sekarang-sekarang? Oh udah tahu. Belum. Udah. Emang kedengeran? Emang kedengeran? Saya Danu. Saya Irfan Hakim. MNC TV.
Udah tahu ya? Udah. Udah tahu ya? Iya. Udah tahu. Ada yang lainnya enggak? Itu tiap malam Sabtu. Jangan kedengeran. Ya, malam Sabtu, malam Jumat, itu kejadian yang malam Selalu. Selasa. Iya. Ayo, apa ayo? Oh tahu. Tahu beneran. Kamu pura-pura nggak tahu aja deh, nanti dikira gimana nih sini yuk. Gak nyampe. Kok gini gak nyampe Ustaz? Iya. Jadi. Malam apa aja, Bu? Malam apa aja, Bu? Lupa, Bu. Ya udah deh. Iya gitu. Malam Sabtu, malam Selasa, malam Jumat. Enak dong. Iya, 3 kali. Gitu ya. Mau tahu, Bu? Kasihan teman dari Papua mau tahu. Kepo. Oke. Itu Ustaz kejadiannya. Iya. Iya udah. Ibu ceritanya asik buat sinetron nih. Iya panjang tapi jelasin Ustaz. Iya. Bu namanya siapa? Entin Sumartini Pak Ustadz. Siapa? Entin Sumartini. Entin. Martini ya. Buntin diantar siapa? Suami. Soalnya itu dampingin. Mana suami? Didampingin sama suaminya. Sini. Iya. Sini. Masuk Pak. Iya masuk Pak Eko, masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak. Siap. Ya sudah. Ibu siap saya bantu doa. Iya Pak Ustadz siap. Kalau sakit badannya gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa yang penting keluar semua yang aura negatifnya Pak Ustadz. Aura negatif. Saya udah capek. Tadi bilang yang di luar ada aura negatif, kesetrum. Sekarang yang di dalam aura negatif lagi. Berarti sama dong negatif sama negatif ya. Jadi positif. Saya itu sebenarnya juga gitu. Jadi kalau ada orang bilang di sana ada aura negatif itu saya mikir, emang yang positif di mana? Ya serius ya. Itu kalau ada di situ ada aura negatif. Saya kalau mau masuk TV itu mau tanya, yang positif yang mana? Pasti dia ngaku yang positif di sini. Gitu. Kan begitu maksudnya. Paling yang ketawa saya aja. Kan dia nggak tahu deh isinya apa ya. Kalau tahu baru dia marah-marah maksudnya dikasih tahu. Ya, tapi Ibu Entin sudah ngakuin aura negatif dikeluarin. Berarti ada yang tidak Tidak baik, baik. ya. Nggak apa-apa. Itu ada dari ilmu-ilmu orang tua sebelum Bu Entin dulu. Iya. Ada keluarganya sakti dulu. Kakek Ada. atau nenek atau Ada Pak Ustadz Uyut. nenek, Uyut. Uyut, iya. Pernah, kan udah meninggal. Pernah ngemimpiin datang ke rumah. Saya tanya, kata saya ngapain Yud? Katanya mau main, mau nengokin cucu doang. Katanya gitu. Nah dari situ saya diruqyah Pak Ustadz sampai 3 kali. Nah pendapat orang ruqyah juga yang ruqyah saya, katanya ini ada ilmu yang mau masuk ke badan ibu. Cuman ibunya sakitan. Nah gitu dari tahun 98 itu sakitan terus Pak Ustadz. Ada aja gitu yang dirasakan. Bahkan sampai kemarin-kemarin gak bisa jalan ini sebelah gitu kan. Apa? Nggak bisa jalan. Apanya? Kaku ini kaki sebelah Pak Ustadz. Kaki? Iya. Oh kaki itu karena sering marah sama suami aja. Jangan jin salah-salahin lagi. Kasihan dia udah Pak. nyurupin, disalah-salahin bikin sakit gitu. Beneran Pak? Ya kadang-kadang begitu, kadang-kadang baik. Oh kan bener? Seringnya marahnya atau baiknya seringnya? Sering baiknya. Oh gitu ya. Berarti saking takutnya ngomong gitu. Kok nggak gitu dimarahin lagi? Iya. Nah, belum selesai bilang langsung gitu. Iya. Ya kasihan jin, kalau nyurupin jin bener. Kalau yang bikin sakit enggak, itu ibu sendiri sering marah sama suami. Jadi jangan jin semua, kita lah kadang-kadang ya. Iya, kalau yang di sini gimana Pak Ustadz nih yang di ini Oh menurut itu, dokter ada itu batu boleh, empedu, itu jin boleh. ada batu ginjal, Ada batu ginjal. iya, Menurut Apa medis. medis, ada batu ginjal, ada batu empedu, Itu di Gitu. ronsen atau di iya, USG itu. sebesar beras. Nah kalau ini tulang ini menurut dokter katanya ada bengkok gitu, kata Semua dokter orang tulang tulang iga rusuk ya ini. bengkok. Ya bengkok kalau Iya. lurus lah keluar. Nggak itu Ayupan kan ngumpul tuh yang 5 rusuk tuh ngumpul gitu, dilihat di ronsenannya, gitu. Oh jadi unik kali ya Emang itu. ibu Iya. tahu? Ya. Ngelihat baca buku ronsel itu Iya. tahu kalau itu mukul Iya. gitu apa gimana? Di MRI itu, Heeh. jadi kelihatan kata dokter ini begini, katanya tulang ibu pada bengkok, katanya mungkin dulu pernah jatuh,
Kata saya sering dok gitu waktu itu. Cuman itu dok, itu Pak Ustadz. Iya. Iya. Iyalah ikutin aja. Masih sakit sininya ibu? Masih, Situ ibu sakit. iya di sebelah sini. Coba ibu bilang sama yang di situ. Ikutin kata-kata saya ya, yang di sini sambil dipegang, dipuk-puk gitu ya. Ikutin, dipuk-puk ya, ikutin ya. Bilang pakai mic biar denger dia. Kalau nggak pakai mic nggak denger dia ya. Iya. Hei jin yang di pinggang. Gitu. Jin yang di pinggang, Kamu santet dari mana? kamu santet dari mana? Aku tanya sama kamu. Aku tanya sama kamu. Kalau kamu nggak jawab, Kalau kamu nggak ya jawab, sudah. ya sudah. Gimana? Iseng banget sih Ustaz. Enggak, ini terusan. Ini belum selesai. Udah diikutin, Jangan taunya dimarah. iseng doang. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Ya sudah. Terus, wahai jin santet, Wahai jin santet, mbok kamu diem. kok kamu diam? Anteng dulu. Anteng dulu. Ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat. Anteng ya. Anteng ya. Kata Pak Ustadz Danu. Kata Pak Ustadz Danu, Kamu disuruh anteng. kamu disuruh anteng. Itu wajahnya sudah angker. Wajahnya sudah angker tuh. Bacanya sudah angker. Anteng ya. Anteng ya. Anteng bener. Ini apa sih Ustaz? Iya beneran serius. Anteng bener ya gitu ya. Anteng bener ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah gitu. Masih sakit atau berkurang? Sebelah sini Pak Ustadz. Iya, tadi kan tak suruh bilang saya sakit. Iya. Sekarang masih sakit atau berkurang? Berkurang Pak Ustadz. Nah, ibu aja udah bisa tuh. Ini anteng. Gitu-gitu dong bisa Ustaz? Bisa. Lo jin itu sebenarnya manut sama kita. Apalagi kasih makan menyan, baca-bacaan. Nah itu jadinya. Iya. Ya sudah yuk. Doa yuk. Ikut ya Bu. Aminin ya. Pak ikut doa ya Pak. Walaupun Bapak jengkel sama Ibu, ikutin dah doa ya. Ibu Entin, aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Entin, ya Allah, yang ada di hadapanku ini. Memohon kepadamu ya Allah, jika selama dari sejak kecil sering melihat makhluk-makhluk gaib, ya Allah, sering melihat jin, ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika Ibu Entin sejak kecil sudah banyak ilmu dari orang tua sebelum Ibu Entin yang masuk dalam tubuh Ibu Entin, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar semua ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Entin dimohonkan agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Entin, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Entin, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Entin, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Entin dari orang tua sebelum Ibu Entin, ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Tisu, maaf Indri.